Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Nah, kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, yakni Amanda Salsabila, Cynthia Viana, Silvana, Yoga Adi Pratama, dan saya sendiri Denis Desela. Kali ini, kami akan mempresentasikan terkait bagaimana upaya United Nations Truth Supervision Organization dalam menangani kasus Israel-Palestina. Nah, di sini kami akan memaparkan terkait latar belakang, kemudian akan masuk ke literatur review, lalu ke konsep, serta yang terakhir akan dibahas terkait kasus tersebut. Latar belakang. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri, yakni adanya konflik yang terjadi baik dalam suatu negara atau bahkan antar negara, itu membuat PBB, yakni sebagai lembaga internasional, kemudian membentuk suatu instrumen perdamaian yang dikenal dengan peacekeeping. Nah, peacekeeping sendiri ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk membantu, mengawasi, serta menyelesaikan konflik bersenjata di suatu wilayah, yang mana upaya tersebut membutuhkan persetujuan dan melibatkan banyak pihak untuk mengimplementasikan serta memonitor sistem atau pengaturan yang berkaitan dengan segala upaya pengendalian maupun penyelesaian konflik ataupun upaya perlindungan dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Nah, United Nations Truth Supervision Organization atau UNSO ini kemudian muncul sebagai bentuk lembaga operasi peacekeeping yang pertama yang dibuat oleh PBB pada tahun 1948. Nah, UNSO ini berperan sebagai lembaga pengamat militer yang bertugas untuk memonitor suatu persetujuan dan upaya pelaksanaan gencatan senjata yang terjadi di Timur Tengah. Nah, salah satu konflik yang ditangani oleh UNSO sendiri adalah konflik Israel-Palestina, yang mana juga merupakan salah satu konflik pertama yang mendasari terbentuknya UNSO ini. Nah, atas dasar latar belakang tersebut, kemudian menciptakan pertanyaan bagi kami, yakni bagaimana upaya United Nations Truth Supervision Organization atau UNSO ini menangani konflik Israel dan Palestina. Lalu untuk tujuannya sendiri, yakni mendeskripsikan upaya-upaya UNSO dalam menangani konflik Israel-Palestina. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Baik, terima kasih Denis. Selanjutnya kita masuk ke literatur review. Kami menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam mengadopsi konsep dan juga kerangka pemikiran untuk penelitian ini. Pertama, yaitu jurnal yang ditulis oleh Christina Rose Venababan dengan judul Peran United Nations Truth Supervision Organization atau UNSTO dalam mengatasi konflik Palestina-Israel. Nah, jadi penelitian ini membahas mengenai konflik Israel dan Palestina dengan menggunakan alat analisis yaitu Social Identity Theory atau SIT milik Henry Tajfel. Nah, pembentukan identitas sosial di dalam masyarakat ini meliputi 3 proses, yaitu proses kategorisasi, identifikasi, dan komparasi. Pada proses kategorisasi, masyarakat Israel dan Palestina membagi diri mereka menjadi 2 kategori, yang mana dapat kita pahami sebagai us versus them. Lalu adanya identifikasi yang meningkatkan rasa sense of belonging, dan terakhir komparasi dari kedua belah pihak. Lalu kendala yang ditemui dalam misi UNSTO ini adalah kurang cakapnya kemampuan pasukan peacekeeping operation dalam berinteraksi dengan masyarakat dan peacekeeping operation yang berasal dari negara lain. Karena mereka memiliki perbedaan karakter dan budaya yang sering menyebabkan miskomunikasi dan menjadi tantangan tersendiri bagi misi ini. Ditambah lagi, banyaknya personel UNSTO yang kerap menggunakan kekerasan dalam melakukan misi. Nah, hal ini tentu tidak benar. Para personel seharusnya mampu menggunakan pendekatan emotional intelligence agar masyarakat simpati serta mau melakukan negosiasi. Jadi jika kita lihat rekam jejaknya dari 1948, memang pendekatan yang bersifat militeristik itu sejauh ini bisa dikatakan gagal. Maka dari itu, menurut peneliti, personel UNSO harus menggunakan pendekatan emotional intelligence agar masyarakat merasa lebih dekat dan negosiasi dapat mudah untuk dilaksanakan. Penelitian kedua, yakni penelitian yang ditulis oleh Raden Mas Jeffrey Indrawan dengan judul Pemahaman Kompetensi Lintas Budaya bagi UNSO untuk memecah kebuntuan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Nah, peneliti menggunakan konsep kompetensi lintas budaya sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kinerja personal UNSO. Peneliti memandang kompetensi lintas budaya ini sangat penting dalam proses peacekeeping. Pendekatan dan pemahaman budaya yang bersifat lokal dan dekat dengan masyarakat akan memudahkan proses negosiasi dan penyelesaian konflik.
Maka dari itu, peneliti memiliki pendapat bahwa setiap personel yang terlibat dalam misi ini harus mampu melakukan pendekatan budaya dan memiliki kompetensi lintas budaya yang baik, karena personel misi ini berasal dari berbagai negara. Peneliti juga menjelaskan pembuatan resolusi konflik lintas budaya merupakan suatu hal yang fundamental dan harus diterapkan oleh PBB agar konflik ini dapat segera diselesaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada konsep. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan konsep peace operation. Definisi dari peace operation atau peacekeeping operation ini sendiri merupakan suatu bentuk operasi yang di dalamnya itu melibatkan pihak militer, namun tanpa kekuatan daya serang. Dan dalam peacekeeping operation ini sendiri, itu juga akan diawasi secara langsung oleh PBB, dengan bertujuan untuk mewujudkan keamanan internasional di wilayah yang berkonflik, serta menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan posisi gencatan senjata. Lalu peacekeeping operation ini sendiri juga didasarkan atas asas kerjasama dan juga kesediaan yang bersifat sukarela. Nah, dalam peacekeeping operation ini juga terdapat beberapa hal penting yang dalam pelaksanaannya itu penting, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada peacekeeping, di mana peacekeeping ini sendiri itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah negatif peace, dan juga peacekeeping ini bertugas menjadi penjaga perdamaian yang bersifat netral di kawasan yang berkonflik tersebut. Lalu yang kedua itu ada peacemaking, di mana peacemaking ini diartikan sebagai suatu bentuk proses yang bertujuan untuk mengadakan rekonsiliasi mengenai sikap politik dan juga membuat strategi dari pihak-pihak yang bertikai melalui proses negosiasi, mediasi, ataupun arbitrasi. Dan yang terakhir itu ada peace building, di mana peace building ini merupakan sebuah usaha dalam menciptakan struktur perdamaian yang bersifat adil dan setara bagi pihak-pihak yang berkonflik. Lalu, peacekeeping operation ini juga juga berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan bukan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada 2 fokus utama tugas dari peacekeeping operation, yaitu yang pertama ada membendung untuk menghentikan konflik, serta membantu menciptakan kondisi yang aman dan memungkinkan untuk menjalankan usaha-usaha peacemaking. Dan yang kedua itu ada pengawasan atas proses implementasi suatu kesepakatan yang telah melewati proses negosiasi oleh para peacemaker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Untuk selanjutnya adalah masuk ke pembahasan. Next. Oke, jadi di pembahasan ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama kita akan membahas misi United Nations Truce Supervision Organization atau UNSO. Oke, berangkat dari tanggal 29 Mei 1948, Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 50 1948 menyerukan penghentian permusuhan di Palestina dan memutuskan bahwa gencatan senjata diawasi oleh mediator PBB yang nantinya didampingi oleh pengamat-pengamat militer. Kemudian, pasca perang, yaitu tahun 1956, 1967, dan 1973, para pengamat berubah fungsinya sebagai perantara pihak-pihak yang bermusuhan dan menjadi sarana untuk mengatasi insiden-insiden yang terisolasi, serta mencegah eskalasi menjadi konflik besar. Nah, kemudian, UNSO ini berada di bawah pimpinan Alan Doyle sebagai kepala misi UNSO yang menetap di Yerusalem. Namun kantor pusat UNSO tetap sama berada di Yerusalem dengan kantor penghubungnya yaitu berada di Beirut, Damaskus, dan Kairo. UNSO menetap di Timur Tengah guna mengawasi perjanjian gencatan senjata, memonitori gencatan senjata, mencegah terjadinya insiden, dan perdamaian PBB lainnya di wilayah tersebut. Next. Oke, di sini terdapat beberapa misi dan operasi pengamatan UNSO. Yang pertama adalah operasi pengamatan. Operasi pengamatan ini di mana UNMO atau UN Military Observer merupakan pasukan yang dilatih untuk mengamati dan melaporkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata
pelepasan, dan lain-lain yang terhubung dengan wilayah tempat mereka beroperasi. Semua pengamat militer itu merupakan perwira berpengalaman dengan pangkat mayor dan kapten yang berasal dari angkatan bersenjata negara asal masing-masing. Nah, di sini mereka bekerja secara tim nasional, bekerja sebagai multinasional tim, yaitu harus mengkonfirmasi secara dua negara agar tidak terjadi untuk menjamin kenetralan atau ketidakberpihakan. Nah, terdiri dari 27 negara yang berkontribusi di UNSO, kemudian terdapat 18 petugas perempuan dan 153 jumlah personel militer. Next. Nah, UNSO juga bekerja sama dengan PBB dengan menyiapkan pengamat militernya untuk 2 misi PBB, yaitu yang pertama ada OGG atau Observer Group Golan, dan yang kedua ada OGL atau Observer Group Lebanon. Kemudian di dalam 2 misi yang bekerja sama dengan PBB tersebut, di setiap misinya terdapat pos-pos atau outstation yang memiliki sejumlah pos pengamatan di setiap sisi area of separation atau AOS, sesuai yang tercantum pada perjanjian pelepasan 1974 antara Israel dengan Suriah. Kemudian diikuti dengan Perang Oktober tahun 1973. Nah, pengamat militer ini nantinya melakukan inspeksi setiap 2 minggu sekali di area perbatasan atau area of limitation untuk memverifikasi apakah pihak mematuhi batasan jumlah pasukan dan peralatan militer atau tidak dalam perjanjian pelepasan 1974. Next. Kemudian yang kedua ada Syrian Arab Republic tahun 2016. Nah, pada 19 September 2016 terjadi sebuah insiden yaitu Red Crescent Arab Suriah PBB di Urum Al-Kubra, Big Oren, dekat Aleppo, ibu kota Suriah. Awal kronologi penyerangan adalah ketika konvoi mengirimkan bantuan kemanusiaan ke komplek Bulan Sabit Merah Arab Suriah untuk didistribusikan ke sekitar 78 orang di daerah tersebut. Nah, dikonfirmasi telah terjadi kematian sebanyak 10 orang meninggal dan 22 orang luka-luka dan hancurnya kendaraan dan properti. Kemudian, UNSO membentuk sebuah dewan penyidik untuk menyelidiki insiden tersebut. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2016, UNSO resmi mendirikan Dewan Penyidik yang berfungsi di dalamnya untuk melakukan kunjungan lapangan di Republik Arab Suriah dan mengumpulkan informasi terkait insiden tersebut. Next. Selanjutnya ada terorisme. Untuk konflik di Timur Tengah itu memang tidak luput dari terorisme, kasus-kasus seperti di jalur Gaza, Jordania, dan Suriah. Nah, dari situ pun muncul korban, dan akhirnya UNSO bertindak dengan meminta pertemuan dengan komisi di Jordania, Israel, dan Suriah. Yang keempat, sengketa perbatasan juga termasuk salah satu konflik ya di Timur Tengah. Nah, perebutan wilayah ini sudah terjadi sejak dulu. Langkah dari UNSO untuk menyelesaikan konflik ini adalah gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Kemudian terjadinya pertempuran Israel-Mesir, di situ UNSO berperan sebagai untuk melaporkan operasi pada aktivitas darat dan udara. Dan yang terakhir ada misi dukungan, yaitu tujuannya mencatat proses dukungan misi sehubungan dengan reformasi PBB yang sedang berlangsung dan lingkungan yang berubah. Nah, ini UNSO bekerja sama dengan UNESCO atau the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai studi kasus konflik Israel dan Palestina. Jadi seperti yang kita ketahui, konflik Israel dan Palestina ini merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad, yang itu melibatkan banyak negara-negara Arab dan negara Barat. Nah, konflik tersebut itu terjadi berawal dari
keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah tersebut menjadi 2 negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Kemudian keputusan PBB tersebut itu menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut, dan sementara itu sikap arogansi dari Israel yang terus ingin menguasai seluruh wilayah Palestina ini berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas, dan itu menimbulkan banyak korban. Dan next, untuk faktor-faktor terjadinya konflik Israel-Palestina ini ada 2, yaitu pertama ada faktor teologis. Jadi tanah Palestina yang sekarang itu diduduki oleh Israel itu merupakan, mereka anggap bahwa itu merupakan tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa mereka. Dan dalam agama Islam pun demikian, tanah Palestina ini mempunyai beberapa tanah suci, meskipun mereka itu tidak mengklaim bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Namun bangsa Palestina ini memiliki Masjid Al-Aqsa yang berada di tanah suci itu, yang bertempat di Yerusalem. Kemudian Muslim itu percaya bahwa banyak nabi dari Palestina yang mengukir sejarah di tempat itu. Kemudian faktor politik dan ekonomi, adanya hegemoni Barat. Jadi Amerika Serikat dan sekutunya Israel itu selalu berada dalam barisan terdepan dalam konflik atau perdamaian. Nah, hal ini dikarenakan secara konstelasi politik, Amerika Serikat ini harus mempunyai tempat strategis di kawasan Timur Tengah untuk lebih memudahkan pengaruh mereka di sana. Dan hal ini juga berujung pada penguasaan ekonomi di kawasan Timur Tengah yang kaya, khususnya terdapat minyak dan gas di Timur Tengah, dan Amerika Serikat sebagai negara maju membutuhkan banyak energi untuk menjalankan ekonomis di negaranya. Dan sementara Palestina sendiri itu mendapatkan dukungan dari negara Muslim Arab seperti Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Lebanon. Dan mereka ini mendukung Palestina selain sebagai sesama negara Muslim, ini juga sebagai sama-sama negara bangsa Arab. Namun konflik ini hingga detik ini masih belum dapat terselesaikan secara keseluruhan, dan hal tersebut disebabkan oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi kepada negara-negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional ini masih terbilang lemah dalam hal suatu negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah dijanjikan ketetapan hukum internasional oleh negara-negara dalam rangka pergaulan internasional, sehingga itu tidak ada kewajiban bagi negara itu untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum internasional. Next. Baik, selanjutnya peran UNSWA dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Dalam setiap penyelesaian konflik internasional itu pasti mengalami hambatan, dan hambatan tersebut bisa berasal dari dalam organ PBB itu sendiri maupun dari luar PBB itu sendiri. Nah, dalam konflik Israel dan Palestina ini yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 ini, dunia internasional itu dikejutkan dengan adanya pemboman lewat udara maupun darat yang itu dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di jalur Gaza. Dan dalam hal ini juga menyulitkan bagi UNSWA sebagai penjaga perdamaian di wilayah Timur Tengah yang menjalankan misinya dalam penyelesaian konflik ini. Dan sampai saat ini, secara keseluruhan, UNSWA itu jika kita lihat mandatnya itu, UNSWA itu bertugas untuk memantau gencatan senjata, kemudian mengawasi perjanjian gencatan senjata, mencegah insiden terisolasi meningkat, dan membantu operasi penjaga perdamaian PBB lainnya di wilayah tersebut. Nah, secara keseluruhan, UNSWA ini telah berhasil dalam tujuan untuk
dinyatakan memantau gencatan senjata, kemudian mengawasi perjanjian gencatan senjata dan membantu operasi penjaga perdamaian di kawasan. Namun, UNSO ini masih kurang berhasil dalam menjalankan misinya mencegah insiden yang terisolasi yang meningkat di kawasan tersebut. Jika kita lihat contohnya pada awal 1950-an dan serangan Israel oleh Fadiyin yang dilatih Mesir itu selama periode itu, beberapa contoh yang menunjukkan kurang berhasilnya UNSO ini. Akibat ketidakefektifan UNSO ini setelah krisis tersebut, Israel ini menyatakan keengganannya untuk bekerja sama lebih lanjut dengan UNSO, dan hal ini yang menyebabkan UNSO itu kurang berhasil dalam mengawasi atau menjalankan misinya di wilayah konflik tersebut. Baik, itu mungkin dari peran UNSO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk kesimpulan. Jadi meskipun pada awalnya dibentuk sebagai lembaga pengamat militer untuk mengawasi suatu persetujuan dan upaya pelaksanaan gencatan senjata terkait konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, United Nations Truth Supervision Organization ini kemudian berubah menjadi instrumen yang memiliki peran yang sangat vital dalam konteks peacekeeping. Di antaranya, menjadi jembatan antara pihak-pihak yang berkonflik, memantau upaya gencatan senjata, menjadi sarana untuk mengatasi insiden-insiden yang terisolasi dan mencegah konflik yang terjadi menjadi lebih besar, serta membantu operasi penjaga perdamaian PBB lainnya di wilayah berkonflik. Akan tetapi, UNSO sendiri ini masih belum dapat dikatakan maksimal dan sesuai dengan peran dan mandat yang diemban karena masih belum dapat mencegah dan mengakhiri konflik dan insiden yang terisolasi di wilayah konflik. Nah, terkait konflik Israel dan Palestina, UNSO sendiri dianggap hanya berhasil dalam mengupayakan beberapa tujuan, namun kurang berhasil dalam mengupayakan pencegahan dan penyelesaian konflik dan insiden yang terisolasi sebab beberapa konflik di Timur Tengah masih terjadi bahkan semakin meningkat. Salah satunya adalah konflik Israel-Palestina yang bahkan hingga saat ini belum menemui titik terang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan insight yang baik bagi para penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.